Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pecinta iman dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali bisa bergabung kembali di saluran yang kita cintai ini, dan lama kita tidak berjumpa di saluran yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat dan keistiqomahan tetap menyapa kita semuanya, dan kita terus berjuang dalam meningkatkan iman dan takwa sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para pecinta al-iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan melanjutkan kelanjutan kajian tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah adalah surat yang diawali dengan lafaz A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itulah permulaannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang mungkin ini adalah bagian keempat dari kajian tersebut. Bagian ketiga dari kajian tersebut. Kita akan memulai pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam dan mereka itu kekal di dalamnya. Dan itulah mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dijelaskan oleh ayat ini? Penjelasan tentang ayat ini adalah bahwa ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu, entah mereka dari kalangan ahli kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah atau dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak hanya mendapati neraka Allah, tetapi mereka juga kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun memberikan sebuah nilai merek kepada mereka atau label cap pada mereka yang Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga kita bisa pahami dari ayat ini bahwasanya di sana ada orang kafir. Dan orang kafir itu macam-macam. Ada dari kalangan ahli kitab, ada dari kalangan orang-orang musyrikin. Yang sebenarnya masuk pula dalam kaitan ini adalah orang-orang ateis. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada adanya Tuhan. Beriman kepada adanya Allah saja tapi bercampur dengan kesyirikan dikatakan kafir. Apalagi tidak beriman kepada Allah sama sekali. Beriman kepada Allah saja namun tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah dikatakan kafir. Mereka para ahli kitab beriman kepada Allah, tapi hanya beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kafir. Sehingga orang-orang ahli kitab, dikatakan ahli kitab karena mereka mendapatkan kitab suci
dari Allah. Tetapi ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka tidak mau beriman, maka mereka statusnya sebagai seorang kafir. Dan Allah tegaskan, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka tidak hanya masuk neraka jahanam, tetapi kata Allah khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka tersebut. Artinya bukan sesaat, bukan beberapa waktu, tetapi selamanya. Dan ada alasan Allah memasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pahami orang itu dikatakan sebagai orang baik, orang jelek, ya, orang mulia atau orang yang tercela atau terhina atau terlaknat. Ternyata Allah mengatakannya atau menggolongkannya dengan tolok ukur iman. Dengan tolok ukur iman. Dan tolok ukur iman yang dimaksud, tolok ukur iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada para malaikat, kepada hari akhir, dan kepada masyarakat takdir. Masuk pada 6 rangkaian rukun 6 tersebut. Ya. Ini. Sehingga ketidakimanan mereka tersebut membawa dampak buruk kepada jati diri mereka sendiri. Dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka memiliki kekuasaan, walaupun mereka memiliki kepandaian duniawi, walaupun mereka memiliki jabatan dan semacamnya, ya, Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, la yasma'u bi akhiru hadhil ummah yahudiyyun kana aw nasraniyyun fayamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa annahu dakhala an-nar. Tidaklah ada satu kaum, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mereka mendengar tentang diriku. Mereka mendengar tentang diriku, tetapi mereka tidak beriman kepadaku dalam keadaan mereka mati. Mereka mati dan dalam keadaan tidak beriman kepadaku. Maka mereka ini tempatnya adalah di neraka. Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberi oleh Allah kitab, diberi kitab, diberi buku catatan amal, diberi buku kitab suci, diberi kitab suci. Mereka yang diberi kitab suci tersebut, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani itu, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad melalui kitab suci mereka masing-masing. Mereka mengenalnya kama ya'rifu abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Sampai seperti itu yang Allah jelaskan. Maka tidak akan mungkin ada pembangkangan. Akan tapi apa yang terjadi? Justru pembangkangan muncul dari mereka. Justru pembangkangan muncul kepada mereka. Ya. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjalankan sunnahnya. Hanya sedikit di kalangan mereka yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan Abdullah bin Salam. Apa katanya Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Salam?
Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladak? Apakah benar istri Muhammad, isi Al-Quran itu yang mengatakan kalian mengerti Muhammad itu sebagaimana kalian mengetahui anak-anak kalian? Kata Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam saat itu, ya, kami mengenalnya ya dengan sebaik-baiknya, bahkan kami mengenalnya dia Muhammad utusan Allah akthar, lebih banyak pengetahuan kami tentangnya daripada pengetahuan kami tentang anak kami. Sampai seperti itu. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka beriman kepada Allah, para ahli kitab ini beriman kepada nabi mereka, ya, tetapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya dibatalkan. Demikian pula amalan-amalan yang mereka lakukan pun berupa kebaikan-kebaikan hancur, hangus, karena mereka tidak beriman kepada Nabi terakhir. Padahal waktu munculnya Nabi tersebut melazimkan adanya ketaatan kepada beliau. Orang-orang yang hidup di masanya harus beriman kepada beliau. Apa yang mereka dapatkan dari orang-orang ahli kitab terdahulu mewajibkan mereka untuk beriman kepada beliau. Dan itu pun senada dengan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Imran ayat 57 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti Rasul itu, mengikuti Rasul Nabi Ummi, Nabi yang Buddha itu, ya, alladzina yajidunahu maktuban indahum, adalah orang-orang yang mendapati berita beliau tertulis dalam kitab-kitab pada diri mereka. Fit Taurat, entah dalam Taurat, wal Injil, dalam Injil. Nabi tersebut ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Bahkan wa yuhillu lahumut thayyibat, Nabi itu menghalalkan untuk kalian perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, Nabi itu mengharamkan untuk kalian perkara-perkara yang buruk. Kalau perkara yang baik dihalalkan, kalau perkara yang buruk diharamkan. Ya, ini dia tentang secuil kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para ahli kitab harus paham. Ya, yang mana mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW saat itu harus paham. Harus paham. Terlebih lagi Allah katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka seburuk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum." Wahai para Bani Israel, sungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada di depanku, yaitu Taurat. Kata Nabi Isa ini. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti ba'di ismuhu Ahmad, dan aku beritakan kepada kalian nabi yang datang setelah aku, yaitu nabi yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad, yaitu Ahmad atau Muhammad. Akan tapi apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka Rasul itu, ya, yang merupakan kabar gembira, apa yang terjadi? Qalu hadza sihrun
mubin. Kata mereka ini adalah sihir yang sangat jelas. Ya, ini adalah sihir yang sangat jelas. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ini hal-hal seperti ini akan terus nampak nyata sampai akhir zaman. Akan ada para pejuang, sebagaimana pula akan ada para perongrong perjuangan. Ya. Entah kita di barisan yang mana. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang berada di barisan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang buruk. Ahli kitab itu orang-orang yang buruk, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka lebih beriman kepada yang namanya sihir daripada kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anfal ayat 55. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru bihim la yu'minun. Sesungguhnya sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah binatang yang kufur. Itu adalah sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling kufur kepada Allah. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang lain yang menjelaskan ayat yang sama dengan surat Al-Bayyinah. Ini ada dalam surah Al-Anfal ayat 55. Dan mereka dikatakan makhluk paling buruk karena kufur, karena tidak beriman. Ditambah lagi dalam ayat yang lain keterangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal 22 sampai 23 Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallahi. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah summu al-bukmu. Mereka yang bisu, mereka yang tuli, alladzi la yaqilun, yang tidak bisa berfikir dengan baik. Ya. Mereka tuli, mereka bisu, tidak bisa berfikir dengan baik. Walau alimallahu fi khaira, kalau mereka Allah SWT mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, la asma'ahum, sungguh Allah akan menjadikan mereka mendengar. Akan tapi walau asma'ahum, kalaupun seandainya Allah menjadikan mereka bisa mendengar, la tawallaw wa hum mu'ridun, yang jelas mereka akan menjadi orang yang berpaling dan menyingkir dari peringatan-peringatan tersebut. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka cengkak, mereka berpaling. Datang teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan kesyirikannya, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cengkal tetap dalam kesyirikannya dengan istilah-istilah yang mereka buat, entah kearifan lokal atau semacamnya. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telinganya tuli, mulutnya bisu. Ya. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka enggak bisa kembali kepada Allah. Ya. Dalam ayat yang lain mengatakan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka enggak bisa berfikir dengan baik. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah mengatakan tentang diri mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mereka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya. Entah mereka itu latar belakangnya adalah orang-orang ahli kitab,
atau mereka latar belakangnya karena orang-orang yang masuk dalam kesyirikan, atau latar belakangnya lebih-lebih kepada orang yang berkeyakinan dengan adanya Tuhan, yang tidak beriman dengan adanya Allah, mereka ini adalah semuanya makhluk yang paling buruk di sisi Allah SWT. Nah, kalau seandainya Allah mengatakan tentang mereka sebagai makhluk yang paling buruk, maka sudah seyogyanya kaum muslimin jangan sampai memiliki husnudzon kepada mereka. Ya, karena orang buruk dikatakan oleh Allah mereka adalah orang yang terburuk. Artinya Allah mengetahui tentang hati mereka, tentang perilaku yang mereka sembunyikan, tentang kebiasaan mereka, tentang aslinya mereka. Maka dari itu, sebagai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui, yang ilmunya mencapai segala sesuatu, maka kita beriman kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka dikatakan oleh Allah mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dari itu sudah seyogyanya kita pun mawas diri, tidak kemudian bergabung di dalam kekufuran, bergabung dalam komunitas mereka. Tidak, ya, karena bagaimanapun juga al-fitnah khattafa wal qulub dha'ifah. Fitnah itu menyambar-nyambar, dan yang namanya hati itu lemah. Yang namanya hati lemah. Ya. Ini penting. Secara global, orang kafir dikatakan oleh Allah ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ada mengatakan dia sering bersedekah, dia sering ini, tetap kita katakan ulaika hum syarrul bariyah. Karena Allah itu tidak melihat manusia kepada perbuatan mereka tanpa iman, tidak. Tidak melihat mereka dari sisi kekayaan, tidak. Tidak melihat mereka dari sisi kehartaan, tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah SWT telah melihat pada bentuk rupa kalian. Tidak boleh melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Masya Allah. Allah melihat kepada iman kalian dan amal kalian. Maka di sini pertanyaan pada kita semua. Apakah amal kita sudah mencerminkan iman kita atau tidak? Apakah iman ini hanya sekedar teori tanpa amalan? Ya, apakah amalan kita ini adalah amalan yang sudah bertumpu di atas tuntunan Allah dan Rasulnya apa tidak? Ya, ini harus kita lakukan. Penting untuk kita menjadikan diri kita menjadi makhluk yang baik, ya, tidak masuk kepada kaum yang dikatakan oleh Allah sebagai kaum yang buruk, ya. Maka jangan sampai kita kemudian berhusnudzon pada mereka. Jangan, tidak boleh. Kalau ada kebaikan, itu kebaikan saat itu. Pada intinya mereka memiliki keburukan. Yang jelas Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha orang ahli kitab itu pada kalian sampai kalian mau mengikuti ajaran mereka. Ini Al-Quran. Yang Allah katakan tentang sikap mereka, hati mereka kepada kita, mereka tidak akan pernah ridha. Maka jangan pernah kita mengesampingkan ayat. Jangan pernah kita tutup mata, tutup telinga terhadap teguran Allah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati semua makhluknya. Allah mengetahui tipu daya makhluknya. Maka Allah menjaga orang-orang beriman sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dengan Allah mengatakan membuka kedok mereka orang yang tidak beriman itu sebagai makhluk yang terburuk. Kalau Allah sudah mengatakan mereka makhluk terburuk, maka jangan pernah kita mengatakan mereka baik. Jangan pernah. Karena Allah mengatakan mereka adalah makhluk terburuk. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan
innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah makhluk yang paling baik. Makhluk yang paling baik. Kalau tadi katakan orang kafir kepada Allah, baik dari kalangan kitab maupun orang-orang musyrikin, makhluk terburuk. Sekarang orang-orang orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah makhluk yang terbaik. Ya, dan memang Al-Quran datang seperti itu. Datang berpasang-pasangan. Beritanya saling silih berganti, bersifat paradok. Ayat pertama membicarakan keburukan, ayat kedua membicarakan kebaikan. Apa alasannya? Alasannya banyak. Salah satunya adalah untuk membangkitkan dalam jiwa sebuah kekuatan. Motivasi yang besar untuk menghindar dari keburukan dan menjadikan diri sebagai kelompok kebaikan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka. Ya. Maka makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini hanya dua, yaitu makhluk yang beriman dan makhluk yang beramal saleh. Dia beriman kepada Allah dan mengamalkan amal salehnya. Ini makhluk yang terbaik. Ini makhluk yang terbaik. Ya, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, ini makhluk yang terbaik. Yang Allah katakan, yang Rasul katakan, Allah enggak melihat pada harta kalian, Allah enggak melihat kepada rupa kalian, tapi Allah melihat kepada iman dan perbuatan kalian. Ya. Melihat kepada iman dan perbuatan kalian. Maka setiap orang muslim yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebaik-baiknya makhluk. Allah ridha kepada mereka. Dan keridhaan itu disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nisa 69 Allah mengatakan wa man yuti'illaha war rasula, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka Allah berikan kepada mereka nikmat. Ya. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Ya. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada. Yang kemudian Allah katakan wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik teman golongan untuk orang-orang yang baik. Allah katakan mereka sebaik-baiknya makhluk. Kemudian Allah SWT mengatakan tentang jenjang-jenjang manusia terbaik berdasarkan dua ayat ini. Ya, surat Al-Bayyinah ayat-ayat terakhir, demikian pula surat An-Nisa pada ayat 69. Ya. Bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh adalah makhluk terbaik. Dan bahwasanya orang-orang yang soleh tadi, orang-orang baik tadi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka mendapat nikmat? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang saleh, dan mereka semuanya adalah kelompok-kelompok orang-orang yang baik. Ya. Ini dia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kelompok ini.
menjadikan kita termasuk kelompok yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal saleh sehingga terhindar dari perkara-perkara yang mungkar, ya, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi orang-orang kafir dan sepak terjang mereka, karena mereka adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jenjangnya orang baik itu banyak. Ada 4. Sekali lagi ada 4. Yaitu para nabi, di bawahnya lagi ada siddiqin, di bawahnya lagi ada syuhada, orang mati syahid, di bawahnya lagi adalah orang-orang saleh. Ini kalau kita mau lihat tentang jenjang orang-orang yang baik. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Nah, terhadap orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka ini Allah beri kepada mereka balasan. Surga yang mengalir sungai-sungai yang sangat indah di bawahnya. Surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Para jemaah, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan surga itu dengan sungai. Taman yang kemudian di sana ada sungai-sungai. Istana yang bersekeliling dengan taman-taman yang indah dan ada sungai-sungai yang mengalir. Dan ini dikatakan keindahan yang menunjukkan sungguh di antara keistimewaan surga adalah ini. Ya. Jannatu 'adn tajri min jannat jazaa'um inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar. Mereka balasannya adalah surga Aden. Yang mereka yang mengalir sungai-sungai yang ada di bawahnya. Surga Aden, surga yang indah. Mereka enggak mau pindah darinya. Ya. Yang jelas Rasulullah mengatakan bahwasanya al-jannat innal jannati jannatan. Surga-surga itu dibagi menjadi 2. Min dhahabin aniyatuha wa ma fiha. Yang pertama surga yang terbuat dari emas. Periuknya dari emas. Apa yang ada dalamnya terbuat dari emas. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Yang kedua ada lagi surga-surga, ya, yang mana periuk-periuknya berasal dari perak. Semua apa yang ada dalamnya terbuat dari perak. Ya. Sungguh sangat nikmat dan sungguh sangat luar biasa keindahan ini. Sungguh luar biasa. Belum lagi sungai-sungai yang indah. Ya. Belum lagi makan-makanannya yang sungguh lezat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa fil jannati laisa fil jannati mimma fid dunya illa kal asma illa al asma faqat." Tidak ada di surga itu sesuatu yang mirip dengan di dunia kecuali hanya nama. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Karena sesuatu yang menunjukkan atau sesuatu yang ditunjukkan nama tersebut di dalam surga memiliki sesuatu sifat yang sangat sempurna. Buah-buahnya sempurna. Ya. Minumannya sempurna. Dagingnya sempurna. Tempat tinggalnya sempurna. Benar. Dan itu yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, Allah SWT mengatakan mathalul jannati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air tawar yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'mu. Di dalamnya ada sungai-sungai yang ternyata airnya mengalir susu. Wa anharum min asal wa anharum min khamrin ladzatil syaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat kalau diminum. Wa anharum min asal musaffa.
Dan ada sungai-sungai yang ternyata airnya adalah madu. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Ternyata sungainya pun, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Zahabi, beliau mengatakan, anharuha min ghairi ukhdudin jarat subhanahu mumsikaha anil fayadan. Kata beliau dalam syairnya, sungai-sungai di surga tersebut adalah sungai-sungai yang terbentuk tanpa dinding-dinding pemisah, tanpa dinding-dinding saluran air yang memisahkan dengan daratan. Tidak itu. Ya. Jarat subhanahu mumsikuha. Air sungai itu terus mengalir dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya. Menjaga dari apa? Dari fayadan. Dari yang namanya banjir. Lah, orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan pernah berpindah darinya. Mereka tidak sementara di dalamnya, tapi kekal di dalamnya. Kekekalan yang sangat menyenangkan adalah kekekalan di dalam sorga. Ya. Sedangkan kekal dalam neraka adalah kesengsaraan yang sebenarnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya, benar-benar kekal selama-lamanya. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu karena Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, kepada perintah Allah, kepada syariat Allah, sehingga mereka menjalankannya dengan gigih, ya. Dan itu akhirnya kata Allah, dzalika liman khasyya rabbah. Hadiah seperti itu, pahala seperti itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang takut kecuali orang yang beriman. Tidak ada orang yang takut kecuali orang yang beriman ditopang dengan ilmu. Tidak ada orang yang takut kecuali, tidak ada orang yang dikatakan takut kecuali orang yang beriman dan berilmu, kemudian mewujudkan imannya dalam bentuk amal, ya. Sehingga apa yang terjadi? Allah berikan berbagai macam fasilitas surga itu untuk mereka semuanya, ya. Dan ini sungguh keuntungan yang luar biasa. Betapa ruginya seorang muslim atau kebanyakan kaum muslimin hanya mengaku beriman namun tidak menjalankan amalnya. Hanya mengaku beriman namun tidak diistiqamah dengan imannya. Hanya mengaku beriman namun tidak berupaya untuk meningkatkannya, tidak berbekal ilmu dengan tentangnya, dan seterusnya. Maka dari itu, ini pelajaran buat kita semua. Mari, ketika Allah memberikan kepada kita teguran seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir, baik dari orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab atau orang-orang musyrikin, mereka dalam neraka jahanam, mereka seburuk-buruk makhluk. Ini motivasi buat kita untuk kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Karena semuanya sebaik-baik makhluk, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan iman? Bagaimana mungkin kita bisa beramal tanpa ilmu? Ya. Maka dari itu para jemaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambillah pelajaran dari kisah ini atau dari penjelasan ayat ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai kelompok hamba-hambanya yang dimuliakannya dan mendapatkan surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.